Yo, balik lagi bareng gue, Sinara terlelah tapi semangat. Sebelum mulai, klik subscribe, like videonya, dan jangan lupa aktifin lonceng biar gak ketinggalan bab-bab yang makin gila. Hari ini kita bakal bahas Swallowed Star bab 784. Tebasan. Bayangin aja, sekali tebas, kepala abadi melayang. Udah siap? Langsung aja kita gas ke ceritanya. Bab 784, Tebasan. Dulu, Void Pagoda atau Pagoda Hampa milik Lolofeng murni hanya untuk pertahanan. Bisa dibilang pertahanan pasif. Tapi sekarang, Lolongan Beast God atau Dewa Binatang telah menciptakan Dewa Binatang yang tak hanya melindungi jiwa secara pasif, tapi juga mampu melancarkan serangan yang bisa menghalau semua ancaman. Ini adalah sisi aktifnya. Dan kemampuan bertahannya, ya Tuhan, itu jauh lebih hebat daripada Pagoda Hampa. Gua itu runtuh, para yang abadi sedang bertarung. Seketika itu juga, sejumlah besar penguasa sektor, penguasa domain, dan prajurit tingkat alam semesta dari Dragon Race, semuanya bergegas keluar dari gua-gua secepat kilat. Mereka berubah menjadi puluhan ribu cahaya yang melesat di angkasa, tampak seperti hujan meteor yang tak berusai. Setelah itu mereka semua berhenti, berdiri kokoh di luar angkasa, menatap jauh ke kejauhan, jutaan kilometer jauhnya. Gemuruh, gemuruh. Riak energi yang begitu mengerikan bisa dirasakan bahkan dari jarak jutaan kilometer. Ini bukan pertarungan main-main. Siapa yang berani menyerang 12 yang abadi pada saat yang bersamaan? Sebuah suara serak bertanya. Tidak tahu. Yang mampu melakukan ini di Mist Island atau Pulau Kabut mungkin hanya dari 13 tiran teratas. Dan bahkan di antara mereka, salah satu dari mereka melawan 12 yang abadi mungkin bisa bertahan, tapi dia pasti akan dirugikan. Tidak ada yang sebodoh itu. Tidak tahu. Kita bisa menonton saja. Mereka benar-benar bertarung di sana. Jika kita terkena riak-riak itu, kita pasti akan mati. Puluhan ribu prajurit itu, bagai sekawanan belalang, melayang di luar angkasa dan saling berbisik, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Rasa takut jelas terpancar dari sorot mata mereka. 1 juta kilometer jauhnya. Pada tingkat Lolofang, satu gerakan saja sudah bisa menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Oleh karena itu, untuk planet seperti Bumi, itu sama sekali tidak cocok untuk pertempuran tingkat abadi. Saat mereka melepaskan kekuatan, seluruh planet bisa hancur berkeping-keping. Hanya wilayah rahasia alam semesta atau tempat-tempat khusus di luar angkasa yang bisa dianggap sebagai medan pertempuran yang baik. Lolongan, bunuh dia, bunuh manusia sombong dan tercela itu. Raung yang abadi KU yang kekar, memegang 2 palung besar, aura petir yang dahsyat memancar dari tubuhnya, menyelimuti area dalam kilat yang berderak. Ini adalah yang abadi petir. Serangan jiwa tidak berguna, kita akan menggunakan senjata kita untuk menyerang saja. Sahut yang abadi dari Dragon Race yang memancarkan energi kolot dingin, mengubah ratusan kilometer di sekitarnya menjadi seperti negeri Dewa Es membeku. Tekan World Projection-nya bersama-sama. Ke-12 yang abadi itu semua melepaskan low domain mereka secara bersamaan. Pelepasan 12 low domain itu secara serentak bertabrakan dengan World Projection Lolofang. Tapi padang rumput yang luas itu, dengan kekuatan yang tak terbayangkan, justru mendorong domain mereka. Ini benar-benar mengejutkan ke-12 yang abadi itu. Mereka sudah lama mendengar tentang World Projection Lolofang yang menakutkan, di mana low domain yang abadi normal akan langsung runtuh. Namun dengan 12 dari mereka bekerja sama, mereka tidak menyangka hanya bisa menahan tekanan tanpa runtuh. Tapi mereka masih tidak mampu memaksakannya mundur. Lolofang benar-benar di luar dugaan mereka. Gemuruh! Sebuah palu petir besar diayunkan ke arah Lolofang, hampir seperti asteroid yang menabrak. Syup! Sebuah berkas cahaya berwarna-warni menebas Lolofang. Wah, sebuah bilah besar menebas ruang di sekitar Lolofang. Ke-12 yang abadi itu mengepung dan menyerangnya tanpa henti. Hahaha, mata Lolofang bersinar dengan semangat. Meskipun ia yang terkecil dalam ukuran, dengan World Projection-nya menekan 12 yang abadi, gerakan dasarnya telah lama melampaui pencipta teknik ilusi. Perisainya pun dipenuhi kekuatan dan bilahnya dengan mudah menahan 6 serangan gabungan. Ia menari di antara bahaya. Dengdang, dengdang. Ruang di sekitarnya seketika runtuh. Benturan Lolofang dengan 12 yang abadi meninggalkan partikel-partikel yang melayang gadang.
mereka mulai bertarung di tengah-tengah fragmen ruang yang hancur, dan beberapa fragmen bahkan memiliki daratan dan tanah di dalamnya. Namun ini seketika hancur lebur oleh riak-riak pertarungan. Ia harus mengakui bahwa ke-12 yang abadi itu bekerja sama dengan sangat baik, melepaskan serangan mereka dalam kombinasi yang sempurna melawannya. Cih, Lolofong menahan 8 serangan gabungan yang abadi. Bilahnya menebas ruang saat gambar Beast God yang kabur muncul dan menyebar lagi, menggelegar. Zirah prajuritnya bagaimanapun tidak mampu sepenuhnya menyebarkan serangan. Biasanya, setiap serangan di bawah kekuatan 1000 penguasa sektor akan sepenuhnya disebarkan. Namun saat melebihi itu, zirah prajurit hanya akan menyebarkan sebagian besarnya. 8 serangan gabungan yang abadi telah jauh melebihi batas itu. Bahkan jika sebagian kecil dari serangan itu berhasil menembus, itu sudah cukup untuk mengguncangkan Lolofeng dengan keras sehingga membuatnya memuntahkan darah. Lolofeng, bertarung melawan 12 yang abadi jelas di atas batasmu, kata Babata dengan nada khawatir dan gugup. 12 yang abadi memang sulit. Hahaha, 10 tahun yang lalu saya harus melarikan diri melawan 8 yang abadi. Namun sekarang saya bisa menandingi 12 yang abadi. Lolofeng menuntahkan darah. Tatapannya bagaimanapun semakin bersemangat. Namun, itu masih jauh dari batas saya. Dia terluka, cepat bunuh dia. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Ke-12 yang abadi itu meraung marah dan semua menyerbunya karena melihat ini sebagai kesempatan emas. Aku sudah mencoba 6 gerakan pertama. Mari kita coba yang terkuat. Luofeng menjadi kabur. Shua, shua, shua. 3 Luofeng muncul di luar angkasa. Mereka persis seperti tubuh aslinya, bergerak lincah dalam busur yang rumit. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun studinya di Original Chaos City, kota kekacauan purba. Menurut Linear Universe, alam semesta linear yang ditinggalkan Original Chaos City dan Beast God Run, lari dewa binatang dari Silo Rodo bersama dengan Attack Journey dari ingatan yang diwarisinya, teknik gerakannya telah membuat beberapa kemajuan yang signifikan yang bisa digunakan oleh tubuh buminya. Saat ia melepaskan gerakan ini, ia langsung menghindari serangan 8 yang abadi yang datang secara bersamaan. Hahaha, mari kita bunuh satu. Luofeng memegang Blade Shadow Blade miliknya dan menatap yang abadi, kau berbentuk manusia raksasa. Yang kekar itu mengayunkan 2 palu petirnya. Wah, kilatan pedang yang indah sekaligus menakutkan yang memanjang lebih dari 1000 km berkelabat. Bersamaan dengan itu adalah proyeksi Beast God, dewa binatang yang besar dan mengancam. Ujung bilahnya hampir seperti dewa binatang yang melaung, menebas dengan cakarnya yang tajam. Seluruh proyeksi dewa binatang terlihat sangat jelas dan hidup, menyatu secara sempurna sebagai satu kesatuan dengan bilah. Gerakan terkuatnya dari 7 teknik pedang baru adalah Burial, penguburan. Meskipun ke-7 gerakan telah diimbui dengan kehadiran dewa binatang, Burial tetap yang terkuat. Bagaimanapun, ia telah menghabiskan sebagian besar waktu dan usahanya untuk menyempurnakan jurus ini. Cih, bilah itu seketika menebas palu petir raksasa. Ia menembus langsung melalui logam dan tanpa ampun memenggal kepala yang abadi kau. Wah, tubuhnya seketika terbelah 2 dan pada saat itu bilah itu mulai menelan dan bergetar. Pada saat yang sama, energi bilah tak terhingga melesat keluar dan merobek bagian dalamnya, menyebabkan tubuhnya tercabik-cabik dari dalam menjadi bebatuan yang tak terhingga. Mati, Luofeng melemparkan tumbuhan kecil emas yang dengan cepat tumbuh. Daun emas tak terhingga terentang. Itu adalah Star Eating Plant, tumbuhan pemakan semesta yang membuat semua prajurit di Mist Island bergidik ketakutan. Hentikan dia, lupakan saja, tercela. Yang abadi lainnya tidak menyangka bahwa bahkan di bawah serangan gabungan mereka, penguasa sektor tumbuhan pemakan bintang itu masih mampu menggunakan gerakannya yang menakutkan untuk sepenuhnya menyebabkan yang abadi kau yang kuat tercabik-cabik, mengeluarkan tumbuhan pemakan bintangnya untuk menelan fragmen tubuhnya. Ini adalah penghinaan yang tidak terampuni. Tidak, hentikan dia. 11 yang abadi lainnya mengerahkan seluruh kekuatannya dengan gila menuangkan energi ke laut domain mereka dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang tumbuhan abadi itu. Dengan gemuruh, serangan kuat itu menyebabkan beberapa daun patah dan tumbuhan itu mulai mundur. Bebatuan yang tercabik-cabik dari yang abadi kau seketika terbentuk kembali, namun jelas ia telah kehilangan cukup banyak energi. Ras kau adalah bentuk hidup berbatuan. Ia menggunakan kekuatan untuk menang dan membelah tubuhnya sangat sulit.
Demikian pula ia akan kehilangan sejumlah besar energi setiap kali ia terpecah. Bajingan, yang abadi kau yang terbentuk kembali melaung dengan amarah. Amarah membakar di mata yang berkilat. 12 di antara kita bergabung dan dia masih hampir membunuh Longso. Ini adalah penghinaan bagi kita. Mari kita bekerja sama. Kerahkan seluruh kekuatan kita. Aku akan menghentikan dia dan kalian semua membunuhnya. Yang abadi Ras Starlight berkomunikasi dengan suara tegas. Setali benang transparan melesat dari antara matanya. Ia langsung memanjang, melesat lurus ke arah Luo Feng dengan kecepatan menakutkan. Starlight Life Thread, benang kehidupan Starlight. Luo Feng terkejut dari serangan itu. Ia memiliki ingatan diwarisi dan demikian memahami banyak hal tentang ras Starlight. Pria dan wanita Starlight semuanya sangat cantik. Mereka lahir dengan kemampuan untuk membentuk benang dari kristal inti kehidupannya. Dan saat mereka menggunakan ini, kristal inti mereka akan seketika hancur. Oleh karena itu, ini adalah gerakan terakhir mereka. Saat seseorang menjadi abadi, kristal inti mereka akan menghilang dan menyatu dengan tubuh. Ketika ini terjadi, mereka tidak akan mati meskipun menggunakan gerakan ini. Namun itu akan sangat merusak mereka, memerlukan ribuan hingga puluhan ribu tahun untuk pulih. Ini adalah pengorbanan besar. Benang transparan itu melengkung dan mencoba melilit Luo Feng. Kecepatannya sangat cepat, sudah mendekatinya dalam sekejap mata. Ambil kesempatan untuk membunuh dia. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Bunuh dia. Dia pasti memiliki banyak harta karun. 11 yang abadi lainnya mengamuk dengan gila, bahkan membakar sebagian dari tubuh abadi mereka demi kemenangan. Melawan benang kehidupan Starlight, World Projection Luo Feng tidak mampu memaksanya mundur. Kecepatan yang luar biasa sudah mendekati dirinya. Ia berteriak, "Star Eating Plant!" Gemuruh. Tumbuhan pemakan bintang membengkak dengan daun emas tak terhingga terentang. Benang kehidupan Starlight sangat tipis saat ia melewati celah-celah untuk menyerang Luo Feng. Namun ia menggunakan daun emas tak terhingga untuk mencoba menghentikan benang itu saat 12 yang abadi lainnya, termasuk yang abadi Starlight, bergegas menyerang tumbuhan abadi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sejumlah besar daun hancur dan tumbuhan abadi itu terpaksa menyusut. Energi Blood River Luo Feng memicu energi sungai darahnya, dan hubungannya dengan rimpahan universe menjadi lebih jelas, lebih kuat daripada sebelumnya. Attack Journey, Luo Feng menjadi kabur saat ia berkelabat. Blade Shadow Blade miliknya menyala lagi dan bilahnya menghasilkan proyeksi dewa binatang yang megah. Ayo, mari kita lakukan. Luo Feng menggunakan tumbuhan pemakan bintang untuk menghalangi benang kehidupan Starlight dan menggunakan tubuhnya dengan energi sungai darah yang dipicu untuk melawan 12 yang abadi. Pertempuran hebat ini adalah ujian besar bagi teknik pedang barunya. Apakah ia akan bertahan atau akan ia menyerah pada keganasan serangan mereka yang tak berhenti? Akhirnya selesai juga bab kali ini. Jujur ya, nerjemahin versi novel Swallowed Star yang bener-bener enak dibaca, itu nguras tenaga, pikiran, dan ya stok cemilan juga. Tapi gue bikin ini semua biar kalian yang gak tahan baca versi Inggris Indonesia yang bikin kening berkerut bisa tetap nikmatin ceritanya dengan mudah dan seru. Jadi, kalau kalian suka dan pengen gue terus lanjut, jangan lupa pencet like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Spoiler dikit nih, bab 786, pantas mati lebih lagi. Judulnya aja udah bikin merinding. Jangan sampai kelewatan, Mai. Sampai jumpa di bab berikutnya. Masih bareng gua, Narhator lelah tapi tetap semangat. Dadah.